Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas praktikum rekayasa perangkat lunak B yang beranggotakan yang pertama Febrina Dwetasari, yang kedua Laila Zarona, dan yang ketiga Aswa. Di sini kami akan mempresentasikan judul kami, yaitu aplikasi shuttle travel online antar kota. Yang pertama ada latar belakang. Software ini dilatar belakangi dengan banyaknya keinginan masyarakat Indonesia dalam melakukan perjalanan antar kota. Misalnya karena urusan pekerjaan, dengan adanya suatu perjalanan itu kita melihat adanya suatu peluang bisnis di mana biasanya perjalanan antar kota itu dilakukan dengan travel. Nah, pemesanan travel di sini biasanya hanya dilakukan dengan telepon saja. Nah, menurut saya dan kelompok saya itu kurang efektif karena yang sudah mengetahui info travel tersebut bisa langsung memesan travel untuk melakukan perjalanan antar kota. Tapi misalnya orang awam yang belum tahu dan belum mempunyai informasi tentang travel tersebut tidak dapat memesan travel. Nah, permasalahannya sudah saya singgung di sebelumnya tadi bahwa selain kurangnya informasi mengenai travel tersebut, juga kenyamanan dan juga keamanan dari travel sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi di sini juga pemesanan dari travel ini masih dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dengan via WhatsApp atau via telepon saja. Jadi nanti si supir nanti dari pihak travelnya masih menanyakan tempat di mana dan kapan si penumpang ini akan dijemput, seperti itu. Nah, solusinya dengan adanya aplikasi ini, dari pihak travel tidak usah lagi meminta data ataupun jam berapa dan di mana akan dijemput si penumpangnya tersebut, melainkan nanti dari aplikasinya sendiri sudah ada tercantum data dari penumpangnya, seperti itu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana aplikasi ini bisa terbentuk. Yang kedua, bagaimana cara pengoperasian aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, apa saja manfaat yang didapat dari aplikasi ini. Selanjutnya ada lingkungan implementasi. Implementasi aplikasi ini ditujukan untuk sebuah perusahaan yang menjalankan usaha shuttle travel dan menggunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan semua pesanan pelanggan dan serta dapat menghemat waktu. Selanjutnya ada batasan masalah. Dalam aplikasi ini, larangan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak serius dan bijak menggunakan aplikasi ini, seperti pembatalan pesanan secara tiba-tiba atau melakukan pemalsuan data yang akan menyebabkan pihak dari travel online ini mengalami kerugian. Selanjutnya ada rekomendasi manajemen. Yang pertama ada penemuan dokumen penting. Penemuan penting dalam hal ini yaitu penemuan dalam bidang transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut dan memudahkan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien, seperti sekarang. Selanjutnya ada rekomendasi. Jadi aplikasi ini cocok digunakan untuk seseorang yang ingin berpergian ke seluruh kota di Jawa Timur. Aplikasi ini sering dibutuhkan oleh anak muda di kalangan mahasiswa yang menimba ilmu di kota lain dan menginginkan untuk pulang kampung atau sebaliknya. Selanjutnya ada dampak dan pengaruh. Aplikasi ini sangat berpengaruh pada perkembangan suatu sistem, di mana aplikasi ini dapat memudahkan seseorang untuk memesan travel yang pada awalnya tanpa aplikasi ini mungkin seseorang lebih memerlukan banyak waktu untuk suatu pekerjaan memesan saja. Jadi, sistem aplikasi ini menjadikan seseorang lebih efisien waktu dan tenaga. Selanjutnya ada alternatif-alternatif.
Yang pertama, dasar yang digunakan dalam pengambil keputusan. Dasar pengambilan keputusan ini kami ambil dari sebuah permasalahan awal yang diambil dari sistem aplikasi shuttle travel online ini. Selanjutnya kami membuat suatu solusi dari permasalahan tersebut dan mengambilan sebuah keputusan. Dalam penggunaan aplikasi ini tentu akan muncul banyak kendala yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami menyiapkan beberapa alternatif untuk meminimalisir, yaitu yang pertama, bagi member yang hendak melakukan pembatalan akan menerima uang mereka kembali, tetapi dengan potongan 20% sebagai kompensasi. Yang kedua, bagi member yang hendak melakukan pemesanan darurat atau mendadak, yaitu kurang dari 2 jam sebelum keberangkatan, akan mendapatkan biaya tarif di luar daftar biaya yang sudah ada pada aplikasi. Bagi member yang telah melakukan pemesanan lebih dari 5 kali akan menerima kebijakan tambahan, yaitu dapat melakukan pembatalan atau merubah jadwal via telepon. Syarat dan aturan berlaku. Selanjutnya ada pilihan lain dari pemilihan pendekatan yang digunakan di dalam pengembangan perangkat lunak. Pada sistem aplikasi ini, kriteria yang dituju adalah pada proses transaksinya. Pada transaksi akan dilakukan secara otomatis. Jadi, saat penginputan pesanan travel sudah dijalankan, maka biayanya akan secara otomatis keluar dan pemesanan akan mendapatkan pop-up pesanan travel yang akan dituju. Jika ada kesalahan, maka masih bisa dilakukan pembatalan. Selanjutnya adalah deskripsi sistem. Yang pertama ada ruang lingkup sistem. Pada sistem ini, ruangan lingkupnya mencangkup seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak, orang tua, remaja, bahkan lansia. Semuanya dapat melakukan pemesanan shuttle travel ini jika akan melakukan perjalanan. Yang selanjutnya ada diagram alur sistem. Yang pertama yaitu anggota penumpang dengan admin. Jadi anggota dapat mendaftar dan melakukan pemesanan, sedangkan admin yaitu bisa memverifikasi dan konfirmasi. Selanjutnya ada driver dan admin. Jadi driver bisa mendaftar dan admin bisa mengkonfirmasinya. Dan yang selanjutnya anggota atau penumpang dengan driver. Jadi driver dapat mengkonfirmasi lokasi penjemput dan jemput dan antar kepada penumpang. Selanjutnya kelayakan elemen sistem. Pada sistem ini, kelayakan pada elemen sistem ini mulai dari pemesanan dilakukan dengan mengisi data pesanan, di mana pesanan dapat dengan mudah mengisi data tersebut karena dibuat sederhana mungkin dan tidak membingungkan. Setelah pemesanan sudah menginputkan, maka akan keluar form checkout yang dapat dilihat data pesanan yang akan diinputkan. Setelah nama supir dan mobil yang akan dinaiki oleh pemesan nantinya. Selanjutnya ada analisis biaya dan keuntungan. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan sistem ini lebih banyak, di mana waktu pemesanan yang lebih efisien dan menggunakan kertas untuk mencatat pesanan juga tidak usah dilakukan. Keuntungan juga dapat diperoleh dari kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pemesan. Selanjutnya ada evaluasi resiko teknis. Jadi pada pengaplikasian aplikasi ini ada beberapa resiko yang mungkin terjadi, yaitu pertama terjadi kerusakan kendaraan saat penjemputan atau di tengah perjalanan. Kedua, terjadi error serta kendala dikarenakan jaringan internet yang mendadak down saat hendak melakukan pemesanan. Selanjutnya ada topik proyek yang lain terkait dengan sistem yang dikembangkan. Alternatif topik atau kasus lain yang akan dibuat dalam sistem ini selain permasalahan transportasi adalah keamanan dan kenyamanan yang biasanya jarang diperoleh penumpang pada saat melakukan perjalanan. Misalnya, supir yang ngebut, alat transportasi yang kurang nyaman, dan banyaknya antrian serta ketidakamanan di sepanjang perjalanan, seperti adanya pencurian melalui notis atau jamret yang berkedok penumpang,
Semua hal tersebut yang membuat kami memilih sistem ini selain shuttle travel yang memang sudah terpercaya. Ditambah dengan adanya sistem ini akan mempermudah penumpang dalam pemesanannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prosedur dalam aplikasi shuttle travel online antar kota. Prosedur pertama yaitu prosedur pendaftaran anggota aplikasi shuttle travel online. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan tata cara proses pendaftaran anggota. Ruang lingkup prosedur ini adalah dimulai saat seseorang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota, dan terakhir saat bagian penerimaan anggota mengentri data anggota baru. Adapun bagian yang terkait dalam prosedur ini, yaitu pertama calon anggota, kedua admin, ketiga bagian penyimpanan data. Adapun kebijakan manajemen, pertama, yang dapat menjadi anggota adalah seluruh masyarakat yang berada di Jawa Timur. Dan kedua, untuk menjadi anggota, calon anggota harus mendaftarkan diri melalui registrasi atau login. Berikutnya, masuk ke pembahasan flowchart. Pertama, mulai. Setelah itu, calon anggota menginputkan data sesuai dengan data diri pada kartu tanda penduduk. Lalu data yang diinputkan akan masuk ke dalam database yang setelah itu akan diverifikasi dan proses pendaftaran pun selesai. Prosedur kedua, yaitu prosedur pemesanan aplikasi shuttle travel online. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan tata cara proses pemesanan shuttle travel online oleh anggota atau oleh member. Ruang lingkup prosedur ini adalah dimulai saat seseorang atau anggota tadi ingin memesan shuttle travel online, dimulai dari mengisi form pemesanan berupa alamat awal, alamat tujuan, dan tanggal serta waktu keberangkatan. Adapun bagian yang terkait yaitu anggota admin dan juga bagian penyimpanan. Kebijakan dan manajemen terkait dengan pemesanan. Yang dapat memesan shuttle travel ini adalah anggota yang sudah melakukan registrasi dan login pada aplikasi dan berada di daerah sekitar Jawa Timur. Kedua, untuk pemesanan terdapat dua pilihan. Yang pertama, pemesanan dapat memesan melalui aplikasi. Yang kedua, pemesan dapat memesan dengan menghubungi pihak atau admin melalui WhatsApp. Ketiga, pemesan harus memastikan bahwa data yang diberikan benar dan telah dilakukan pengecekan oleh calon pemesan. Apabila terjadi kesalahan penginputan data setelah sopir menjemput, maka kesalahan bukan tanggung jawab pihak pengelola. Yang terakhir, pemesan harus menginputkan data yang benar dan sesuai dengan identitas. Berikutnya masuk ke flowchart. Mulai, anggota mengisikan data berupa waktu, lokasi penjemputan, dan juga tujuan. Setelah itu, anggota mengkonfirmasi data. Konfirmasi ini juga berlaku untuk server. Lalu data yang telah dikonfirmasi akan masuk melalui database. Setelah itu akan terjadi pemilihan driver dan pemesanan pun selesai. Prosedur ketiga. Prosedur hasil pemesanan check-out pada aplikasi shuttle travel online. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan tata cara proses check-out. Adapun ruang lingkup prosedur ini adalah dimulai setelah anggota sudah menyelesaikan pengisian data. Hal ini merupakan tahapan terakhir setelah pemesanan, yang isinya list data yang telah diinputkan sebelumnya. Adapun bagian yang terkait yaitu anggota admin dan juga bagian penyimpanan data. Kebijakan dari prosedur ini, pertama, pemesan harus mengisi semua data. Kedua, pemesan harus
mengecek ulang sebelum check out karena data tidak bisa diubah setelah pemesan melakukan check out. Berikutnya masuk ke flowchart. Mulai. Pemesan melakukan konfirmasi data bersama dengan driver. Lalu driver melakukan penjemputan sekaligus pengantaran. Setelah driver melakukan penjemputan dan pengantaran, driver akan kembali dan juga mengkonfirmasi selesainya tugas atau selesainya pengantaran yang dilakukan. Setelah itu, data dari driver akan masuk ke dalam database dan proses pun selesai. Oke, selanjutnya di sini kami akan menunjukkan DFD kami. Selanjutnya, pada DFD saya, aplikasi travel dapat digunakan oleh customer atau pelanggan, sopir, dan juga admin, beserta fasilitas yang ada seperti di gambar. Pertama, user dan juga driver itu wajib melakukan registrasi dan melakukan pendaftaran. Setelah user dan driver melakukan pendaftaran dan telah terdaftar, user dapat melakukan pemesanan dan juga pengecekan harga total. Lalu, data yang telah diinputkan user akan masuk dan diproses. Setelah itu data tersebut akan masuk secara otomatis dan ditangkap oleh driver. Lalu, data berupa tarif dan juga jadwal keberangkatan itu akan secara otomatis tersimpan dan juga dikelola oleh admin. Data yang masuk lalu dikonfirmasi dan diverifikasi oleh admin. Setelah data diproses, maka user akan mendapat pesan bahwa pemesanan berhasil dan akan menerima stroke. Nah, stroke ini sesuai dengan biaya yang telah tercantum dalam aplikasi.